Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta sejarah akan membacakan Al-Bidayah wan Nihayah, Masa Khulafaur Rasyidin, Ibnu Katsir, Insya Allah. Metode penyusunan dan penyuntingan. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitabnya ini memulai penulisan karyanya sejak tahun pertama Hijriyah, menyusun rentetan kejadian sesuai dengan kronologis peristiwa. Metode ini pernah dipakai sebelumnya oleh Khalifah bin Hayat, Imam At-Tabari, Al-Muwarrikh Ibnu Atsir dengan sedikit perbedaan, Imam Ibnu Al-Jauzi, dan yang lain. Dan metode ini jelas memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam menyunting kitab Al-Bidayah wan Nihayah ini, saya menggunakan metodologi sebagaimana berikut. 1. Menyusunnya sesuai dengan tema. Saya berusaha menulis masa kekhalifahan setiap Khulafaur Rasyidin dalam beberapa pasal sesuai dengan tema-tema yang telah menyatukan setiap pasal. Pertama, saya menulis pasal tentang biografi setiap khalifah, keutamaan mereka, kemudian di pasal lainnya tentang bagaimana proses penobatan mereka menjadi khalifah. Pasal selanjutnya aku tuliskan tentang penaklukan-penaklukan yang terjadi pada masa mereka dan begitulah seterusnya. Dengan begitu aku dapat mengumpulkan tema-tema yang ada kemiripan antara satu sama lainnya dari berbagai tempat yang terpisah dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah ini. Selanjutnya saya membuat daftar isi untuk memudahkan siapa saja yang ingin merujuk ke buku aslinya. 2. Saya menghapuskan pembahasan yang terlalu meluas, hadis-hadis yang lemah, riwayat maupun cerita yang di dalamnya terdapat syuzus, keanehan, ataupun lafaz-lafaz yang mungkar. Dan saya juga menghapuskan penulisan biografi setiap tokoh yang disebutkan pengarang Al-Bidayah di akhir tiap tahun. Kejadian, karena menurut saya penulisan biografi itu lebih sesuai ditempatkan dalam kitab-kitab tabakat dan tarajum, buku biografi para tokoh. 3. Saya berusaha mentakrij hadis-hadis maupun atsar-atsar yang terdapat dalam buku ini langsung dari sumber-sumbernya, kemudian menyesuaikannya sambil mengoreksi dan memperbaiki hal-hal yang keliru. 4. Saya berupaya menulis dengan tepat nama para tokoh dan lafaz-lafaz yang dianggap penting, dan aku berusaha menerangkan nama tempat-tempat yang disebutkan dalam buku ini dari kitab-kitab Al-Buldan, yang membahas tentang tempat dan negeri. Selanjutnya kata-kata yang asing berupaya untuk saya jelaskan dengan bantuan kitab-kitab Lughjiyah, bahasa. 5. Saya berupaya untuk tidak merubah redaksi pengarang, kecuali tempat-tempat tertentu dengan tujuan menyesuaikan antara redaksi maupun kalimat-kalimat yang terpotong setelah menghapus beberapa hal yang aku anggap terlalu bertele-tele. Atau juga untuk mengumpulkan beberapa pembahasan yang memiliki kemiripan satu sama lainnya dalam satu tempat. 6. Seluruh cetakan buku ini dan ini sangat banyak adalah salinan dari cetakan pertama yang terbit pada tahun 1351 Hijriyah, 1932 Masehi, dikeluarkan oleh penerbit As-Salafiyah, penerbit As-Sa'adah dan penerbit Al-Hanji di Mesir, ataupun cetakan-cetakan lain yang diambil dari penerbitan yang telah disebutkan ini. Namun sayangnya para penerbit tidak pernah berusaha merujuk kepada manuskrip aslinya. Oleh sebab itu banyak terdapat kekeliruan dan kata-kata yang hilang. Saya dapat menjelaskan hal tersebut setelah membandingkan antara naskah-naskah tersebut dengan aslinya. Karena itulah saya terpaksa merujuk seluruh naskah kitab tersebut untuk disesuaikan dengan referensi yang digunakan pengarang agar kekeliruan-kekeliruan itu dapat diluruskan. Namun saya tidak menyebutkan seluruh bentuk kekeliruan tersebut dalam catatan kaki buku ini agar tidak menjadi terlampau banyak, tetapi saya hanya menyebutkan beberapa contoh saja. 7. Jika saya sebutkan dalam naskah aslinya begini, maka yang saya maksudkan adalah kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang dicetak oleh Dar Al-Fikri di Beirut, dan sebenarnya saya berkeinginan untuk merujuk ke manuskrip aslinya, namun saya mendapatkan kesulitan untuk itu. 8. Mengenai keutamaan para Khulafaur Rasyidin, Al-Hafiz Ibnu Katsir telah menyebutkan sebagian kisah mereka, dan sebagian dari kisah ini terdapat di Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dan sebagian lainnya terdapat dalam kitab-kitab sunan ataupun buku-buku musnad dan musannaf, dan di antara kisah tersebut ada yang sahih, hasan maupun dhaif.
Dalam upaya meringkas buku ini, aku hanya menyebutkan keutamaan mereka yang terdapat. Dalam Sahih Al-Bukhari saja, baik keutamaan ini telah disebutkan oleh pengarang ataupun yang tidak disebutkannya. Dan aku telah terangkan ini di tempatnya. 9. Saya berupaya membuat judul setiap pasal, pokok bahasan, dan paragraf untuk dapat merangkum seluruh makna yang terdapat dalam buku ini demi memudahkannya.